Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tentunya sehat selalu, bukan? Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di tema 4, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5. Tapi seperti biasa ya, sebelum materi disampaikan, tolong buku tulis dan bolpoinnya disiapkan terlebih dahulu. Nanti apabila ada kata-kata yang belum kalian pahami, bisa ditulis ataupun dicatat. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan dalam berbagai aspek, antara lain ada bidang bahasa sebagai identitas bangsa, ada bidang adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Mari kita simak penjelasan satu persatu berikut ini. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah atau lembaga pemerintahan dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Kemudian yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain, yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, antara lain ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain, yang pertama, mengolah sumber daya alam. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Selanjutnya, upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk pembangunan sosial budaya. Yang pertama, membangun taman bacaan. Yang kedua, mengikuti kegiatan seskamling atau ronda malam. Yang ketiga, mengikuti kegiatan gotong royong. Yang keempat, turut serta dalam organisasi masyarakat. Yang kelima, mengikuti pelatihan keterampilan. Dan yang keenam, mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat. Selanjutnya, upaya pembangunan sosial budaya oleh siswa.
Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan siswa untuk pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mempelajari tarian daerah. Yang kedua, menyanyikan lagu daerah. Yang ketiga, memainkan alat musik daerah. Keempat, ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya. Dan yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Kemudian, anak-anak yang Usdanang cintai, interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Berikut ada 3 macam jalur pendidikan yang ditempuh. Yang pertama, pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, dan kuliah. Yang kedua, pendidikan non-formal seperti kelompok belajar ataupun pendidikan anak usia dini atau yang disebut dengan PAUD. Yang ketiga, pendidikan informal biasanya bisa dilakukan di rumah atau keluarga. Selanjutnya ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Yang kedua, interaksi siswa dengan gurunya. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar atau dengan buku pelajaran. Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungannya. Demikian tadi materi yang sedikit dari Usdanang. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Usdanang akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.